kedengkian seperti itu. Dengki dengki itu, ini dengki model seperti ini, dengki karena cemburu yang jelek ya. Bukan ghirah. Ghirah itu cemburu yang baik. Cemburu. Orang itu kok bisa itu ya, bisa berpuasa Senin Kamis setiap Senin Kamis. Wah, cemburu, aku ingin sekali seperti itu ya. Orang itu kok bisa, anak-anak itu kok bisa hafalan setiap hari ya. Aku cemburu, walaupun tidak bisa mengikuti, dia ada rasa ya, cemburu, ada rasa keinginan untuk seperti itu walaupun berat. Itu namanya ghirah. Tapi cemburu yang seperti ini, cemburu yang hitam dikatakan seperti itu, cemburu yang jahat. Wah, orang itu kok bisa jadi orang baik ya, kok bisa melakukan hal-hal yang baik, berpuasa Senin Kamis rutin ya, hafal Al-Quran rutin. Wah, kalau seperti itu ya tuh bisa jadi saya jadi kelihatan jelek karena nggak pernah puasa ya, nggak pernah hafalan. Wah, kalau seperti itu jelek-jelekan aja. Wah, apa itu puasanya ben dianggap apalan nopo ya, mau dia seperti itu. Dia tahu bahwa ini baik, bahwa orang yang puasa Senin Kamis itu baik, tapi karena dia tidak bisa melakukan ya, dia cemburu yang negatif. Apa pengen dianggap itu puasanya ini seperti itu. Motivasi ini akan terus mengalir, dan dari sinilah timbulnya segala tipu daya dan rekayasa yang tak pernah berhenti itu ya, terus seperti itu, karena tidak pernah padam, tidak mungkin bisa padam, karena mereka tahu kebenaran dan mereka mengingkarinya ya. Maka ketika ada orang menyampaikan kebenaran, mereka bukan jadi sadar, bukan jadi tobat, malah semakin benci sama orang yang meyakini dan mengamalkan kebenaran. Karena ketika dia sudah menyalahi kebenaran, sementara di sisi lain ada orang yang berjuang untuk kebenaran, dia merasa terancam ya, terancam di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ya, mereka akan ketahuan bahwa mereka itu pengkhianat, bahwa mereka itu menyimpang dari ajaran yang sungguhnya ya. Sehingga kalau orang sampai tahu, manusia banyak sampai orang tahu, masyarakat luas sampai tahu, mereka akan dituduh sebagai pengkhianat agama ya. Mereka akan dituduh sebagai orang yang jahat terhadap agama ya. Mereka akan dituduh sebagai orang-orang alim palsu seperti itu. Dan nanti kalau di sisi Allah ya, ketika hari penghisaban, mereka ketahuan jomplangnya, ada orang yang sangat beriman ya, dan dia sangat kufur, dia sangat berkhianat terhadap ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, seperti itu. Dan inilah yang disingkapkan Al-Quran kepada kaum muslimin, supaya mereka mengetahui, supaya mereka tahu bahwa ada orang yang sudah tahu kebenaran tapi mengingkarinya ya. Harapannya, perhatikan, harapannya kita ya tidak seperti itu, mengetahui kebenaran dan mengingkarinya walaupun dengan sadar atau tidak sadar ya. Artinya kebenaran ini harusnya menjadi filter kita, saringan kita ya, menjadi tolak ukur kita ya. Kalau melakukan sesuatu, oh ini benar apa salah ya, oh salah, jangan dilakukan lagi. Tapi kalau sudah tahu kebenaran dan tahu apa yang kita lakukan salah, kita tetap melakukan setiap hari, dan
itu menjadi hal yang biasa, ya itu sama dengan menjual keimanan kita ya dengan kekafiran. Ini bahaya ya. Ya, harapannya kita menjadi umat manusia yang selamat di akhirat, tapi kita menukarnya dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara, yang terbatas oleh ruang dan waktu ya. Kenikmatan itu terbatas oleh ruang dan waktu, enak-enak aja, ketika lewat ya sudah tidak enak-enak lagi, mau diulang enak-enak lagi, mengusahakan terus ya. Kalau di akhirat nanti kita tinggal menikmati aja sih ya. Bahagia aja dibuat-buat di dunia, kalau di akhirat itu bahagia hakiki, biar dianggap anggap bahagia atas dibuat-buat kita seneng guyu, walaupun hatinya pedih, walaupun pikirannya capek ya. Seperti itu orang yang nggak punya iman itu ya seperti itu, karena kebahagiaannya hakiki itu kebahagiaan yang timbul karena kedekatan kita dengan Allah ya. Ketenangan hati kita itu timbul karena kedekatan kita dengan Allah. Kalau tidak ada kedekatan dengan Allah, tidak ada keimanan yang jelas, ya kita mengupayakan untuk pengakuannya oleh manusia, bukan oleh Allah. Sementara pengakuan manusia itu sangat tidak konsisten ya. Ketika orang yang mengaku kita baik itu masih baik dengan kita, tetap terjaga mungkin pengakuannya. Tapi kalau sudah nggak baik, cari keburukannya, seperti orang Yahudi seperti ini, kita cari keburukannya, kedengkiannya terus timbul. Serta agar mereka mengetahui pula bahwa ini merupakan faktor yang tersembunyi di belakang semua usaha dan tindakan kaum Yahudi untuk menggoncang akidah di dalam jiwa kaum muslimin, dan setelah itu mengkafirkannya kembali sebagaimana halnya mereka ya. Iya, mengajak mereka ya sama kayak setan, mengajak ke neraka agar bisa dijadikan teman di sana ya. Tinggal ance temannya banyak, mereka sudah tahu bahwa pasti nanti di akhirat masuk neraka. Tapi di dunia kan kelihatan temannya banyak kan, ngapik yo kancaku akeh, umum koyo aku Karena keumuman manusia itu cenderung pada ajakan-ajakan yang seperti ini, ajakan-ajakan buruk, walaupun dibungkus dengan konsep yang sangat bagus biar orang mengakui bahwa itu bagus. Karena hiburan untuk mereka dunia seperti ini, karena sudah tahu mereka nanti akan masuk neraka, sudah menyadari itu, maka mereka cari kebahagiaan di dunia aja, sudah mentok kita. Mau beriman malu atau mau beriman dengki. Sudah terlanjur yang dijadikan nabi akhir zaman bukan dari golonganku kok. Jadi kedengkian itu yang membuat mereka kaum Yahudi ini ya sangat tidak nyaman dalam kehidupannya, dan itu menjadi tolak ukur, menjadi ukuran kalau orang dengki itu hidupnya tidak akan pernah nyaman ya, karena dia akan mencari intrik, mencari segala rekayasa ya untuk membuat dia tampak ya, look like, kalau maksudnya tampak seakan-akan dia bahagia walaupun dia itu tidak bahagia, dan mengajak orang-orang lain seperti itu. Oh, kamu gak kelihatan kalau kamu untuk beriman kok. Iman itu apa? Kaya aku lho, umume wong ya kaya aku ngono. Umume wong ya kaya ngene, diakui kebenaran kaya ngene, bener iki. Walaupun sesungguhnya itu hanya dibuat-buat. Ya. Dan pengaruh dunia itu seperti itu, sehingga
Orang yang imannya tipis kalau tidak ikut keumuman, gak atau tak umumnya uang, mereka khawatir, gigi aku gak iman kayak gitu. Sementara rekayasa keumuman itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang yang dengki pada orang yang beriman. Orang-orang kufur itu cari teman. Allah menyelamatkan kaum muslimin dengan keimanan, dan dikhususkannya mereka dengan keimanan ini sebagai karunia yang teragung dan nikmat terbesar. Kalau sampai orang mukmin itu keimanannya terbeli, itu sebenarnya kita ruginya bukan main. Ya, dibeli dengan apa? Dunia seisinya pun itu gak cukup iman kita. Tapi kebanyakan orang tertipu ya. Jane regane itu di atas dunia seisinya, dikasih seprinkil dunia aja sudah senangnya bukan main. Oh, dapat jabatan, dapat apa? Posisi ya, dapat status sosial, orang baik, orang mulia di mata manusia, bukan di mata Allah. Ini menjual keimanan dengan harga yang sangat murah. Ya, nyatanya dapat dunia, duitnya banyak, bermiliar-miliar umpamanya. Tapi hilang kebahagiaan hakikinya, yaitu kebahagiaan karena keimanan sebagai karunia yang teragung dan nikmat terbesar. Tidak bisa diganti dengan harta dunia, nikmat keimanan itu. Al-Quran menyeru orang-orang mukmin untuk tidak mengimbangi dendam dengan dendam, kedengkian dengan kedengkian, kejahatan dengan kejahatan, dan diserunya mereka untuk berlapang dada dan maafkan saja. Kasihan mereka ya, maafkan saja. Tapi jangan dituruti, maksudnya sudah dimaafkan terus kelihatan baik-baik malah dipengaruhi lagi dituruti ya. Turuti ikut-ikutan seperti mereka, kita rugi lagi, rugi bener. Kalau kita kasihan mereka, maafkan. Tapi bukan berarti kita terus ikut-ikutan seperti mereka, itu salah. Karena itu akan selalu diputar oleh mereka, orang-orang model-model Yahudi seperti ini. Kalau di sini kan orang Yahudi kan, kalau di kehidupan nyata ya lebih banyak lagi yang model seperti ini, bukan Yahudi saja. Ya, bisa orang yang kelihatannya beriman, kelihatannya berislam, tapi model-modelnya, watak-wataknya seperti watak-watak Yahudi seperti ini. Dan itu yang berbahaya, tidak terasa orangnya ada di sekitar kita, bahkan seperti kita di hadapan manusia. Ini yang bahaya. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, tidak terasa di dalam. Sehingga Allah mendatangkan perintahnya ketika Dia menghendaki, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan. Tempuhlah jalanmu yang telah dipilih Allah untuk kamu, beribadahlah kepada Tuhanmu, dan tabunglah kebaikan-kebaikanmu di sisinya, di sisi Allah ya. Jangan ditanggapi dengan keburukan. Kalau orang seperti itu, dengan kesabaran dan sholat, dengan kebaikan, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya melihat yang kebaikan yang kita kerjakan, dan juga melihat keburukan yang kita kerjakan. Bahkan keburukan yang kita batin saja Allah pasti tahu.
maka hati-hati, jaga hati kita dari hal-hal buruk seperti itu. Demikianlah Al-Quran membangkitkan kesadaran jamaatul muslimin dan memfokuskan perhatiannya kepada sumber bencana dan tempat penyimpanan secara semua kelicikan dan tipu daya itu. Ini sumber bencana, kedengkian itu sumber bencana, penyakit hati itu sumber bencana, dan tipu daya itu muncul karena kedengkian itu, ya sebagaimana contohkan di sini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini pelajaran besar buat kita. Kalau tidak ada orang-orang Yahudi seperti ini, kita tidak paham, tidak bisa memahami karakter manusia secara menyeluruh. Demikianlah Al-Quran membangkitkan kesadaran, ya tadi sudah sampaikan, dan membangkitkan sensitivitas kaum muslimin terhadap niat-niat jahat, tipu daya yang hina, dan kedengkian yang tercela itu. Ya kita bisa sensitif, bisa menyaring bahwa orang seperti ini itu orang yang baik, orang yang seperti ini orang yang buruk. Kelihatannya baik dia, tapi ada kedengkian di dalamnya, ada udang di balik batu, ada niat yang buruk di dalam kebaikan yang dilakukan. Hati-hati itu jebakan-jebakan ala-ala Yahudi, yang jebakan Batman seperti itu, ya. Setelah itu difokuskanlah semua kekuatan yang tersedia dengan pasrah kepada Allah, menantikan urusannya dan menggantungkan tindakan kepada izinnya. Ya kita pasrah sama Allah, pasrah, jangan pasrah kepada keumuman. Salah itu, umumnya kalau nggak umum, kita nggak umum nggak apa-apa, yang penting Allah ridho, kita ada jalan Allah. Ya karena para pendegi itu membuat sesuatu terasa umum, dan orang yang tidak mengikutinya, ya itu orang kaya wong umum, kaya wong tidak dalam jalan yang benar, walau itu cuma tipu daya saja. Karena keumuman itu dibuat mereka agar bisa mengalahkan agama-agama yang ada, khususnya agama Islam. Agama kita itu agama Islam, bukan agama umum, ya. Kebenaran kita ada ukurannya, Al-Quran, bukan kebenaran menurut orang banyak. Dan sambil menantikan datangnya urusan Allah ini, mereka diseru untuk memaafkan musuh mereka dan berlapang dada agar hati mereka bersih dari kebusukan, dendam, dan kedengkian, ya sebagaimana musuh-musuh mereka, ya, seperti ini. Karena kalau kita ikut dengki, ikut sakit hati, ya kita tidak jauh berbeda dengan mereka, ya. Walaupun hatinya kuat, awal-awal kuat, tidak terpengaruh, tapi kita tidak bisa dengan lapang dada, tidak bisa bersabar, ya. Itu di pintu terakhir kita mau lulus, kita terjebak di situ, ya. Kita ikut dengki dengan orang-orang kalau di sini digambarkan kaum Yahudi seperti ini, atau orang-orang yang bersikap seperti kaum Yahudi. Maka kekuatan manusia itu bukan kekuatan bagaimana kita bisa menggapai, menyelesaikan permasalahan ini dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tapi kekuatan terbesar itu kekuatan kepasrahan kita pada Allah. Usaha memang harus maksimal, tapi kepasrahan pada Allah itu lebih dari sekedar usaha kita. Itu yang harus kita pahami. Ya. Agar hati kita bersih, ya, dari kebusukan, dendam, dan kedengkian, dan membiarkannya sehat dan bagus sambil menantikan urusan dan keputusan dari pemilik segala urusan yang dikehendak dan kehendak, ya. Dari pemilik segala urusan dan kehendak, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang paling tinggi ya, kepasrahan yang seperti itu. Jangan sok berkuasa kita, yang berkuasa itu Allah. Cukup. Walhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.